Sudah beranjak malam, marilah sama-sama kita buka acara silaturahmi pertemuan warga RT 08 RW 014 Perumahan Mustika Karangsatria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua nuhun Pak masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan dari kepengurusan RT 08 RW 14 Perumahan Mustika ini, di mana agenda-agenda malam hari ini yang akan dibahas bersama-sama dan memerlukan satu masukan dan juga dukungan. Pertama adalah silaturahim antar warga, di mana Bapak Ketua RT kita atau kepengurusan RT 8 RW 014 sudah sekian lama ya tidak ada pertemuan warga. Mungkin temukannya pada malam hari ini antara seluruh pengurus warga RT 08 dan juga masyarakat RT 08. Kemudian agenda kedua yaitu laporan keuangan RT 08 RW 14. Berapa tahun Pak Thomas? Setahun doang ya, baik. Agenda selanjutnya itu ketiga, pembahasan rencana tahun 2024, di mana nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Karyo, untuk pembahasan rencana tahun 2024, apakah dan apa yang akan kita programkan, dan juga apa yang akan kita laksanakan untuk pengembangan di wilayah khususnya RT 08 ini. Kemudian sosialisasi tentang pemilu. Di sini kita agenda rutin yaitu 5 tahunan, bahwasanya negara Republik Indonesia pasti melakukan satu pesta demokrasi yang dinamakan pemilu, baik dari anggota dewan sampai dengan presiden. Kepada yang terhormat Bapak Ketua RT 08, Bapak Karyo, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Sehat Pak RT ya? Amin. Kami selalu mendoakan untuk Bapak RT agar selalu sehat walafiat. Juga kepada seluruh pengurus RT 08, RW 14, para bini sepuh dan juga tokoh masyarakat yang kami hormati, pada malam bahagia ini marilah kita sama-sama buka acara pertemuan warga ini dengan membacakan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar supaya pada malam hari ini, pertemuan malam hari ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan kita semua dan juga membawa keberkahan buat kita semua. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya. Semoga apa yang kita harapkan dan kita inginkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita dengarkan laporan terlebih dahulu, laporan keuangan dulu Pak ya. Mohon maaf Pak RT. Laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Bendahara kita, Bapak Thomas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Idin. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk singkat waktu langsung saja
mau melaporkan keuangan di RT 08 periode 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Kita sudah membawa tag dan laporan fotokopian dan juga kemarin sudah kita share. Namun alangkah baiknya kalau saya langsung melaporkan sambil kita membuka bagi yang belum bisa ngambil di depan yang ada. Kita buka halaman yang pertama. Ini adalah ringkasan daripada saldo dari Januari 2022 sampai Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Akan saya bacakan. Saldo per tanggal 31 Desember 2022 sebesar 11.203.000. Untuk pemasukan di bulan Januari sebesar 4.130.000, pengeluarannya 4.790.000, saldo akhir 10.543.000. Di bulan Februari untuk pemasukan 4.090.000, pengeluarannya 7.100.000, saldo akhir di bulan Februari 7.533.000. Untuk di bulan Maret pemasukan 4.490.000, pengeluarannya 4.572.000, saldo per 31 Maret 7.451.000. Untuk di bulan April pemasukan 4.210.000, pengeluarannya 3.860.000, saldo per 30 April 7.801.000. Untuk di bulan Mei pemasukan 3.895.000, pengeluarannya 4.010.000 dan saldo akhir 7.686.000. Di bulan Juni pemasukan 4.325.000, pengeluarannya 4.960.000. Ini pembacaan saldo laporan keuangan RT di bulan 08 Mei RW 7.686.000 yang dibacakan oleh Bendahara RT Pak Untuk di bulan Thomas. Juni pemasukan 4.325.000, pengeluarannya 4.960.000, saldo per 30 Juni 7.051.000. Untuk di bulan Juli pemasukan 3.945.000, pengeluarannya 5.913.000, saldo akhir per 31 Juli 5.083.000. Di bulan Agustus pemasukan 3.800.000, pengeluarannya 4.360.000, saldo per 31 Agustus 4.523.000. Di bulan September pemasukan 3.980.000,
pengeluarannya 4.070.000, saldo per 30 September 4.433.000. Di bulan Oktober pemasukan 4.240.000, pengeluarannya 3.810.000, saldo per 30 Oktober 4.863.000. Di bulan November pemasukan 4.042.000, pengeluaran 3.660.000, saldo per 30 November 5.245.000. Dan di bulan Desember pemasukan 4.220.000, pengeluarannya 3.250.000, saldo per 31 Desember 2023 6.205.000. Dan untuk THR di tahun 2023 pemasukan 10.600.000, pengeluarannya 10.460.000 rupiah, dan kelebihannya 140 dimasukkan ke saldo. Jadi saldo per 31 Desember sebesar 6.345.000 rupiah. Untuk perinciannya bisa dilihat di lembaran rincian, dan mungkin ada masukan, pertanyaan dan lain sebagainya, monggo silahkan sambil kita melihat segala pengeluaran dan masukan yang ada di rekap. Ini adalah kas besar RT 08 sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar 6.345.000. Dan perlu diketahui bahwasanya kas di RT 08 ada kas kecil. Kas kecil itu pemasukannya diantaranya ada sewa tenda dan juga pemasukan yang lainnya selain iuran yang ada di kas besar. Jadi kas kecil itu pemasukannya dari sewa tenda yang dipergunakan salah satunya untuk memperbaiki tenda, memperbaiki tenda dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang kas kecil itu ada 1.800.000. Jadi di luar kas besar. Dan pemakaiannya, makanya di sini tidak ada pengeluaran kecuali yang besar ya. Pengeluaran yang kira-kira memperbaiki tenda dan untuk apa perawatan atau mungkin konsumsi yang di luar konsumsi pada waktu kita ada kegiatan di RT kita. Dan juga ada kas sosial. Ada yang bisa mewakili untuk kas sosial, Pak Yusuf? Ada nggak? Pak Yusuf, Pak Yusuf nggak ada. Pak Yusuf, nggak ada ya. Jadi untuk kas sosial saya dengar ada saldo, cuman saya belum batasi. Itu dapatnya dari sisa itu dari apa namanya, sisa saweran. Kita di sini kita sudah menjalankan saweran rukun kematian ya. Jadi anggota warga kita yang meninggal, kita ada saweran 5 ribuan. Nah di situ ada
sisa karena kita sepakati untuk uang duka rukun kematian untuk keluarga T08 itu sebesar 500.000. Jadi ada sisa-sisa yang diambil dari situ. Ya, demikian laporan informasi untuk kas kita. Barangkali ada yang mau bertanya tadi, barangkali monggo silahkan, bisa kami jawab. Silakan para warga untuk bertanya mengenai saldo kas, baik pemasukan atau pengeluaran, agar supaya kita puas atas laporan pertanggungjawaban keuangan warga RT 08. Di sini kita terbuka, Pak, ya, nggak usah takut-takut. Siapa tahu dengan adanya usulan untuk memperbaiki kinerja dan juga untuk memberikan satu solusi bagaimana kita menangani hal-hal yang perlu kita lakukan bersama. Sok, ada warga mangga, siapa yang mau bertanya? Silakan. Intan Raya, ada perwakilan untuk bertanya? Intan Raya, ada perwakilannya mengenai kas, baik pengeluaran ataupun pemasukan dari saldo kas RT 08 kita. Ada enggak Intan Raya? Terbangun? Cukup. Ah iya, silakan Pak Sukron dari Intan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thomas, mohon maaf, ini sebenarnya intinya sama Pak Thomas, cuma saya mempertanyakan, ini kan ada THR Intan Raya, Intan 1 dan Intan 2 kan 10.600.000 ya Pak ya. Itu pertimbangannya ditaruh di bawah, kalau ditaruh di bulan Mei sebenarnya sama aja ya Pak ya. Ya, ini Pak Wanto yang ngetiknya memang tadinya mungkin nggak mau dimasukkan, mau dipisah, terus karena ini digabung udah terlanjur di ini jadi di belakang sendiri ya. Betul. Makanya ini bulan 5 mestinya ya ini Ya. kalau mau rapi Mas. Kalau di buku saya sudah ngikutin sesuai iya. lebaran. Jadi seperti itu. Nanti misalnya 10.600.000 dimasukkan pemasukan, nanti pengeluarannya juga sama 10.600.000 gitu. Iya, Ada betul. kredit gitu. Tetap jumlahnya sama sih. Iya. Cuman yang ini ada saldonya, ada kelebihan 140, cuma dimasukkan ke kas. Oh, ya. Itu yang saya tanyakan itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukron atas revisinya. Ini hanya kesalahan teknis, namun hasil dan juga saldo tidak merubah sedikit pun. Baik, dari Intan 1 siapa? Silakan perwakilannya. Intan 1, sok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masukan aja Pak ya, demi untuk keterbukaan. Barangkali lebih baik untuk kas kecil itu disatukan laporan di sini Pak, ada lampirannya gitu, biar nggak jadi pertanyaan warga. Tahunya pas lalu segitu, tapi kan nggak tahu pengeluaran berapa. Jadi biar warga semua tahu nih satu tahun ini dari tenda dapatnya berapa, keluarnya berapa. Begitu untuk sosial sama biar terbuka semua Pak, jadi nggak ada pertanyaan dari warga lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih masukannya. Ya memang tadinya mau seperti itu, cuman karena ini mendadak dan juga yang bersangkutan untuk sosial ya, yang bersangkutan tidak bisa hadir, ya akhirnya saya cuman dapat bisikan aja karena cuma ada saldo gitu aja.
Dan untuk kas kecil ya mungkin lain waktu kita anu ya Pak, kita berbagi, kita laporkan, karena mungkin Pak Rudi baru pertama kali megang, jadi dia belum siap untuk melaporkan pada malam ini. Hanya saja saldonya sudah dikasih tahu, jadi itu catatannya sih ada. Jadi terus saya juga mau menambahkan untuk setoran ke RW ini dari bulan Maret kan ada perubahan tuh 1.100.000. Nah ini untuk petugas security, untuk meningkatkan petugas security, karena waktu itu sekitar bulan Februari sampai dengan itu kita kan banyak sekali kehilangan, ada seperti itu. Jadi dari RW ada kebijakan untuk meningkatkan security, kinerja security. Jadi masing-masing RW itu ditambahkan iurannya 100.000, dan itu sampai dengan tanggal Desember ini. Sampai Desember ini, untuk bulan Januari sudah dihapus lagi. Jadi kembali lagi kita setorannya 1 juta lagi. Seperti itu, barangkali nanti ada yang bertanya. Jadi ini ada pengeluaran ke RW dari mulai bulan Maret ini 1.100.000, yang di bulan Januari Februari cuma 1 juta. Barangkali ada lagi untuk perbaikan dan juga transparansi yang kita inginkan. Selain itu mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan atau monggo. Baik, siapa lagi Intan 1 untuk mewakili? Barangkali masih ada pertanyaan yang mengganjal dalam hal ini. Insya Allah ya, semua kas memang seyogianya melakukan satu mekanisme laporan tertulis ya. Namun demikian memang ada hal-hal yang memang dianggap ini tidak terlalu signifikan, karena memang masuknya itu bukan dari iuran warga, hanya itu. Namun mekanisme itu bila dianggap perlu dan penting, insya Allah mungkin nanti yang memegang uang kas kecil akan melakukan satu reformasi, yaitu pelaporan secara tertulis seperti uang kas besar. Mungkin itu aja ya ke depannya. Baik, terima kasih atas masukannya. Sok, siapa lagi Intan 1? Siapa yang mewakili bila mana ada hal-hal yang masih belum dapat diterima? Ada lagi Intan 1? Oh, siap. Saya mewakili Intan 1, tapi saya juga sebagai pengurus RT. Jadi sekedar menyampaikan aja, kami dari Seksi Pemuda dan Olahraga, karena ini berkaitan dengan lapor pertanggung keuangan, bahwasannya kami laporkan kemarin, kami dari Seksi Pemuda dan Olahraga, kita ada reward ya, penghargaan dari RW. Alhamdulillah kemarin untuk RT 8 kita dapat 2 kategori juara, yaitu bulu tangkis juara 2 ya Pak Idum ya. Jadi juara 2 itu hadiahnya dari panitia kami kebetulan juga panitia di RW juga, jadi memberikan lewat berupa hadiah cash 200, dan dari RT yang Mustika sejumlah 270. Jadi saya dari Pemuda dan Olahraga ke RT-an masih megang dana 470.000. Jadi itu di luar kas dari RT ya. Terus nanti kita minta saran dan masukan dari Bapak-Bapak juga. Dana yang saya pegang ini apakah dimasukkan ke kas RT atau nanti untuk keperluan 17-an nanti. Kemarin saya ada masukan juga dari Pak Idin juga, mungkin Pak nanya aja untuk bikin kaos seragam atau apa ya. Hanya ada di saya Pak sejumlah 470. Saya takutnya ada yang menanyakan, kemarin katanya kita dapat hadiah
hadiahnya ke mana. Jadi hadiah dari di RT 8 masih saya pegang Pak, 470.000. Baik, cukup sekian Pak. Jadi kami bukan bertanya, kami cuma menyampaikan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martono. Nanti kita bicarakan lebih lanjut untuk kedepannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi sebelum kita tutup. Saya tutup. Jadi saya melanjutkan untuk saldo tadi per 31 Desember 2023 tadi 6 juta 6.345.000. Saya akan melaporkan saldo pada malam ini. Jadi saldo pada malam ini sekitar 2.800.000-an. Jadi tadi yang saya laporkan per 31 pengeluaran yang bulan Januari belum masuk. Namun demikian pemasukan di bulan Januari belum ada yang masuk. Jadi diperkirakan saldo kembali semula atau lebih untuk bulan Januari ini. Nah, untuk malam ini saldo sekitar 2.800.000. Belum pemasukan bulan Januari ini. Kalau pemasukannya sekitar 4.200.000 berarti kembali lagi semula seperti itu. Terus apa lagi tadi ya? Nah, kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk warga RT 08. Apa? Yang bertanya ini belum. Masa Pak Thomas yang ngomong nggak ada. Saya belum nawarin Intan 2 loh. Nah, nanti foto sama Intan 2 saya repot nih. Mohon maaf kesalahan teknis sedikit karena Pak Thomas bingung dengan keuang yang banyak kayak gini ya. Ya mangga, Intan 2 ada perwakilannya untuk hal keuangan. Silakan. Siapa Intan 2 monggo? Oh. Ayo. Adakah Intan 2? Ayolah, dipersilakan. Jadi kita punya hak dan kewajiban yang sama supaya ini bisa berjalan dengan baik dan juga ya paling tidak transparansi dan juga pengelolaan keuangan dari kas ini bisa berjalan dan digunakan sesuai dengan pada porsinya masing-masing. Intan 2, monggo tadi adakah? Pak Rido nggak ada. Pak Tano ya, Pak Kadim nggak usah. Mohon maaf. Ya Pak, monggo. Nggak usah, siap. Opung kah? Itu Pak Asep. Adakah pertanyaan? Ayo, Pak Om Tampu. Idam, baik. Baik, kalau gitu kami persilakan Pak Thomas, bahwasannya laporan keuangan ini sudah kita sebar dari Intan Raya sampai dengan Intan 2. Hanya itulah pertanyaan, monggo di follow up dan juga diberikan satu masukan-masukan agar supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bahwasanya segala pengeluaran per bulannya segala pengeluaran ini per bulannya ini adalah sepengetahuan RT kita. Jadi segala sesuatu yang uang yang akan keluar, saya pasti komunikasi sama ketua RT. Apalagi yang meminta untuk keperluan warga atau keperluan ke RT-an. Jadi semuanya
sepengetahuan saya hanya menjalankan dan menyiapkan, dan itu juga agak rumit juga karena harus standby duit setiap saat. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya terima kasih sudah dipercaya untuk menyimpan uang kas dari warga dan amanah dari warga, dan juga warga juga sudah mempercayai saya. Namun demikian saya juga punya was-was dan juga rasa kekhawatiran, terutama ya kalau masalah pribadi saya terus terang kekhawatiran banyak, dan saya punya gambaran nanti kalau saya udah nggak kerja saya nggak berani megang uang cash lagi. Dan yang intinya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama warga untuk iuran yang sekarang sudah lancar, saya bilang lancar, dan untuk pelunas masing-masing gang untuk setorannya juga sudah lancar. Hanya saja saya tidak membatasi waktu mau tanggal berapa, yang penting setor. Itu mungkin kekurangan saya, tapi juga ada kelebihannya karena yang bersangkutan humas masing-masing gang mempunyai kelonggaran. Kalau saya bandingkan dengan bendahara yang dulu bertolak belakang. Jadi memang untuk masalah kedisiplinan terus terang saya kurang disiplin. Saya bisa memberikan contoh, yang penting kalau ada keperluan KRT-an, keperluan warga, saya siap, walaupun itu istilahnya harus saya menyiapkan sendiri, tapi saya tanggung jawab atas pengeluaran itu. Untuk pemasukan saya terus terang tidak memberikan waktu batas, yang penting tiap bulan setor, seperti itu. Baik bapak-bapak semua, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan laporan ini kalau memang sudah diterima di warga, terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga kesalahan yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Bapak Thomas sebagai bendahara RT 08 RW 14 Mustika Karangsatria ini. Jadi Bapak-bapak insya Allah dapat mewakili seluruh warga RT 08 bahwasanya laporan keuangan ini bisa diterima. Alhamdulillah. Ya, jadi mekanisme kerja bendahara kita adalah situasional dan ini ya, tidak terlalu kaku dan juga fleksibel ya. Jadi di mana ada kebutuhan di situ siap selalu untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat selama kas itu memang masih ada. Baik para warga yang terhormat, marilah kita ikuti agenda berikutnya, yaitu pemaparan rencana di tahun 2024 untuk wilayah RT 08 Perumahan Mustika Karangsatria ini, yang mana pemaparan ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Karyo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Aulidin sebagai pengisi acara dan sekaligus sebagai penasehat kami. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Aulidin sebagai penasehat sesepuh di lingkungan RT 08. Yang saya hormati seksi K3 karena berkepentingan dalam lingkungan, Pak Ang, Pak Kamto, Pak Hari, dan Pak Dengadinin. Dan yang saya hormati bapak-bapak pengurus yang lainnya, dan yang saya hormati bapak-bapak warga seluruh RT 08 pada khususnya. Terkait hal ini, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita di malam hari ini, malam Minggu tanggal 13, kita bisa berkumpul untuk silaturahmi antar warga. Ini kami mohon maaf karena agendanya setahun sekali ya, jadi seyogianya dimaafkan. Terkait hal ini, kami sebagai pengurus RT 08 dalam kurun waktu sampai dengan penugasan kami, ya kan, dari pihak SK yang diberikan ke kami dari pihak desa, itu yang kami jabarkan di sini ya, yang perlu kami informasikan terkait hal penugasan dulu ya. Penugasan kami berakhir di Februari tahun 2024. Nah, terkait hal ini perlu bapak-bapak ketahui bahwa dari keterkaitan tadi penugasan kami khususnya di RT 08 itu sampai berakhir Februari 2024 bertepatan dengan pemilihan umum Pilpres, sehingga dari pihak desa itu diperpanjang sampai dengan bulan Mei. Jadi tidak ada pemilihan ketua RT pada waktu pemilihan umum. Ya, ini sekedar tahu aja ya. Jadi itu hubungan langsung dari kepala desa. Nah, ini 2024. Nah, ini terkait hal ini satu lagi, apabila di pemilihan umum Pilpres 2 kali putaran, sehingga diestimasikan Mei pemilihan kembali, sehingga diperpanjang lagi sampai Agustus tahun 2024 penugasan RT 08. Beban ini, beban. Ya, itu mengenai hal penugasan masa periode RT-an ya Pak ya. Itu tidak diizinkan apabila ada pemilihan umum di lingkungan, tidak diizinkan untuk pemilihan RT. Nah, terkait hal rencana yang kami rencanakan di tahun 2024, kami minta sumbang sarannya dari masukannya dari pihak warga RT 08 khususnya terkait yang kami akan sosialisasikan mengenai hal program kami, ya tidak jauh sih, dalam artian semua karena dasarnya adalah masukan, karena dasarnya adalah suatu himbauan dari pihak warga itu sendiri. Karena ini kan dasarnya adalah dari warga untuk warga, kalau bukan kita siapa lagi. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi, insya Allah di tahun 2024 ini berjalan, itu pelaporan akan kami rapihkan, yaitu masalah administratif hal keuangan. Itu adalah sensitif, karena ada usulan dari beberapa gang, Pak, bagaimana kalau per 3 bulan, walaupun tidak diadakan rapat, tapi setidaknya selembaran, atau sekarang kan zamannya canggih ya, sosmed, WA group kan, bila perlu difotokopi disebarkan, yaitu mengenai hal kas KRT-an. Mohon maaf Pak Thomas ya, dan bendahara-bendahara yang lain, seksi bendahara. Nah, ini tolong per 3 bulan Pak,
ya rencana kita karena sesuai dengan permintaan warga itu sendiri. Karena besar kecilnya uang itu sensitif menurut kami. Maka dari itu ya jujur kami sebagai ketua pengurus itu mengamanahkan ke pihak bendahara karena itu adalah hak prerogatif bendahara untuk memegang keuangan. Ya, jadi alhamdulillah sampai detik ini kami itu nggak pernah megang duit, selalu bendahara, ya kan? Karena satu pintu. Nah, alhamdulillah sinkronisasi antara kami dengan bendahara itu tadi udah disampaikan oleh Pak Thomas, itu adalah satu pintu. Ya, segala kegiatan mengenai hal keuangan, keluar masuknya keuangan itu harus pengetahuan dari pengurus. Ya, karena apa? Pertanggung jawabnya berat keluarga, gitu kan? Jadi alhamdulillah tadi udah dijabarkan semua. Alhamdulillah juga tidak banyak suatu pertanyaan. Berarti Pak Thomas dan Pak Ridho kita aspirasikan untuk memberikan terima kasih. Tepuk tangan ya, tadi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Thomas ya. Terus yang kedua, kami ada rencana Pak, ya nggak jauh ya, karena saya juga gatel gitu kan. Gatel dan arti lama nih. Kayaknya pengen silaturahmi, saling makan bareng, ya kan, antar satu dengan yang lain. Itu kerja bakti gitu. Kerja bakti kan harus makan bareng kan ya, gitu kan. Nah ini kerja bakti mau diadakan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, kita lempar lagi ke warga karena semua kami hanya menjalankan. Jadi perencanaan kami kan udah lama ya, biasanya di akhir tahun sampai awal tahun. Setelah itu kita sesuaikan kondisi cuaca, tapi kan ini udah mulai menginjak musim hujan. Jadi nanti koordinasi dengan pengurus kapan akan diadakan untuk kerja bakti ke depannya. Walaupun dalam posisi bagaimanapun, namanya drainase itu harus kita benahi. Jujur, karena kami juga melihat bahwa drainase yang ada di sekitar kita itu sudah mulai menutupi aliran air. Sehingga apa itu mampet hingga akan naik ke atas. Ya, dampak adalah RT 4, RT 5, RT 6 itu sudah mulai masuk ke dalam rumah. Nah ini juga dari kesepakatan dari pengurus RW, itu orientasinya adalah ke drainase. Ya, terus yang ketiga, kami minta sumbang sarannya, masukannya terhadap bapak-bapak semua nih yang hadir di sini. Pas kebetulan alhamdulillah ada banyak perwakilan. Gimana nih Pak? Kita bukan hanya peduli dengan lingkungan, tapi bagaimana kita peduli dengan putra-putri remaja kita, ya kan? Kalau bukan kita siapa lagi untuk yang bertanggung jawab untuk regenerasi ya tadi olahraga terutama ya, itu kan di RT-RT lain saya cemburu ya, khususnya RT 18, RT banyaklah ya yang menciptakan suatu kaderisasi, tapi kita di lingkungan kita sendiri ya itu lagi gitu kan. Jadi kasihan Pak Idin ya kan, buat napas saja susah gitu kan. Jadi apalagi buat ini kan gitu ya, sekali-kali siapa gitu kan yang lebih muda lah gitu ya, khususnya anak-anak kita gitu kan. Nah ini tolong pikirkan, minta sumbang sarannya harus bagaimana dan bagaimana gitu kan. Ini tolong masukannya nanti lempar ke forum sebelum ada tamu yang datang ya kan. Terus yang keempat itu kami berpikir Pak, berpikir dalam arti jujur ya, saya juga tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu juga kami masih punya benak dalam pemikiran kami mengenai hal jujur ya Pak ya, sebelum masa bakti saya habis itu setidaknya realisasi jalan ini Pak sebetulnya, ya kan? Ini wacana kami adalah pengecoran jalan penghubung RT 8, RT 4 dan kapling. Itu ini yang kami selalu dikritik oleh pihak warga, ya khususnya dari warga kami, ya kapling juga, ya saya juga koordinasi dengan RT 4, ya setidaknya ini juga kita bahas, ya kan, bahas bagaimana dan bagaimana, gitu kan, karena kalau swadaya, ya maaf, ya kan, itu cukup besar. Tapi langkah-langkah ini harus bagaimana, nanti
Bapak Aulidin yang akan menyampaikan mengenai hal pengecoran jalan ini, ya kan? Insya Allah ada suatu terobosan-terobosan sehingga realisasi lah minimal ya, realisasi di tahun 2024 akhir lah maksimal ya. Itu harapan dari kami, mudah-mudahan terrealisasi, dan saya yakin nanti akan disampaikan oleh Pak Aulidin dan rekan-rekan yang lainnya pas kebetulan dalam perjalanan, pesawatnya lagi landing di perjalanan. Jadi itu yang kami sampaikan di sini, dan kami jujur Pak, ya dari hati yang paling dalam, di akhir-akhir ini saya jujur merasa malu Pak. Merasa malu karena apa? Saya introspeksi diri Pak, bahwasanya saya waktu saya tersita habis di pekerjaan yang baru ini, sehingga kami jarang ngumpul, jarang keliling, jarang sosialisasi keluarga-warga, ya sehingga ya seperti ini gitu kan. Saya hanya waktu Minggu gitu kan, tapi saya manfaatkan di hari Minggu ini bagaimana supaya untuk warga gitu kan, karena itu amanah gitu kan. Jadi setidaknya bagi-bagilah, di sisi lain juga saya membela keluarga, di sisi lain juga membela warga gitu kan. Jadi bagaimana cara memilah gitu kan. Lah kalau itu sih urusan masing-masing Pak Kadir. Nggak perlu diungkapkan dalam forum, ya kan? Ya, paling itu aja yang kami sampaikan di sini. Setidaknya dalam kurun waktu kami tahun ini, ya kami minta maaf yang sedalam-dalamnya, dan kami minta sumbang saran kritik dari bapak-bapak ke kami. Apa yang harus kami benahi di tahun 2024? Intinya adalah seperti itu. Kami sadar, kami bercermin pada diri kami sendiri, banyak kekurangannya, tapi kami tanpa ada dasarnya dari masukan dari bapak-bapak, bagaimana kami akan memperbaiki hal itu. Itu yang kami katakan di sini, kami informasikan di sini, kami sampaikan di sini, gitu kan? Karena slogannya dari warga untuk warga, dari kita untuk kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Alhamdulillah dalam slogan ini juga dipakai juga di RW-an, ya. Intinya adalah seperti itu. Paling itu aja yang kami sampaikan, karena waktunya sudah cukup malam. Nanti seksinya ini satu lagi ya, mungkin kami sampaikan terkait hal ini. Mungkin ini itu aja yang kami sampaikan mengenai hal perencanaan tahun 2024 kepengurusan RT 08 yang kami jabarkan ada 4 poin. Jadi itu yang kami jabarkan, itu aja. Apabila ada suatu perkataan, pembicaraan kami, pola kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, kami secara pribadi kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua RT kita, Bapak Karyo. Semoga apa yang dilakukan dan dikerjakan selama memimpin warga RT 08 mendapatkan keberkahan dari Allah, Pak ya. Amin. Baik, tadi adalah pemaparan program kerja di tahun 2024 oleh Bapak Ketua RT, yang mana hal ini semua mengharapkan satu sumbang saran dan juga masukan dan kritikan dari seluruh warga RT 08. Di sini item pertama adalah perbaikan laporan keuangan yang diharapkan oleh Bapak Ketua RT kepada seluruh para bendahara. Bahwasanya laporan keuangan warga diharapkan 3 bulan sekali gitu ya Pak RT ya. Dimana mungkin pekerjaan Bapak Thomas selaku bendahara bertambah kembali, yang tadinya agak santai sekarang harus mendapatkan satu tugas lagi, yaitu 3 bulan sekali. Mungkin bisa di-share by WA di PDF kan gitu ya, ataupun disebar menggunakan kertas di fotokopi. Tapi bagaimana itu mekanismenya, kita persilakan kepada Bapak pengurus atau wabil khusus adalah para bendahara, yang saya yakin dan percaya walaupun dengan PDF saya yakin itu sudah dapat mewakili laporan
ya, saya yakin hal itu. Mungkin itu Pak Thomas mau ada tanggapan mengenai hal ini karena di sini adalah tugas dari para bendahara. Monggo. Baik, terima kasih. Ya, itulah salah satu kurang ketertiban kami, makanya saya tadi sudah minta maaf. Mudah-mudahan di tahun ini kita merubah, ya saatnya ada keterlambatan, tapi seenggaknya akan saya jalankan permintaan dari warga itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas dan Pak RT. Itulah jawaban dari Bapak Ketua Bendahara kita, Bapak Thomas, yang insya Allah nanti mungkin akan diikuti oleh bendahara-bendahara lain ya, mungkin ya, Pak Rido, dan juga siapa lagi? Satu lagi yang megang uang kas sosial ya, antara Pak Yus, Pak Kadir, Pak Usut dan Pak Sarno. Sumbang saran untuk Pak Sarno bisa enggak? Ini hanya saran, karena melihat situasi dan kondisi beliau yang sudah memang tidak memungkinkan untuk berkeliling kembali, kasihan ya kita, bukan karena tidak percaya dengan beliau, namun mengingat kesehatan beliau sudah terganggu. Saya berharap dari Intan 1 Bapak RT untuk menunjuk pergantiannya, dan juga secara kehormatan kita bisa menghadap Pak Sarno sebagai tanda terima kasih bahwasanya hal ini bukan karena kebencian, bukan karena suatu hal, namun demikian kita hanya merasa bahwasanya Pak Sarno seyogianya tidak dibebani oleh tugas-tugas kemasyarakatan, terutama di bidang sosial di warga RT 08 ini. Ini hanya masukan Pak RT, mohon maaf, dan bila mana memang hal itu masih dianggap layak dipertahankan ya monggo. Ini hanya usulan dan masukan saja. Baik. Kemudian menginjak item program kedua 2024 yang dipaparkan oleh Bapak RT, yaitu mengenai kerja bakti. Dalam hal ini kami berikan kesempatan kepada ketiga, diantaranya itu Pak Aang, Pak Hari, Pak Kamto, juga Pak Adimin, bagaimana mekanisme dan juga persiapan dan juga apakah kerja bakti, program kerja bakti ini akan dilanjutkan atau tidak. Saya mohon dan juga mungkin Bapak Ketua RT memohon sumbang sarannya dari seksi ketiga. Pada seksi ketiga kami persilahkan. Monggo, siapa? Yo, siapa? Oh, Pak De. Dapat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengenai kerja bakti ya, karena K3 itu singkatannya apa sih Pak? Apa? Keamanan, kebersihan, ketertiban. Nah, ini kebersihannya nih memang yang menjadi nggak beban sih. Baik, untuk kerja bakti nanti kita melalui diumumkan aja, tidak harus malam ini ya kan, karena itu sifatnya bisa kapan aja bisa dilakukan. Sifatnya kan ini kan udah musim hujan, memang lebih cepat lebih bagus, tapi nanti kita gerakkan melalui perintah dari Pak RT, kita baru bergerak itu ya Pak. Betul Pak? Iya. Ada tambahan Pak, silakan. Yaitu yang saya berikan, karena kebersihan itu sifatnya tidak emergensi, tapi bisa dikoordinasikan kapan aja kita siap, tergantung dari perintah Pak RT itu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa kumpul di satu forum pertemuan warga bersama
Bapak Ketua RT dan jajaran, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan memberikan paparan program ke depan, follow up dari apa yang disampaikan Bapak RT sekalian. Yang pertama, masalah kerja bakti yang dipaparkan oleh Pak RT tadi, saya lebih condong ke pelaksanaan yang dibagi kurun waktunya berdasarkan triwulan dan per semester gitu Pak ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 semester dibagi 4 triwulan. Dalam artian dalam 3 bulan terakhir, di ujung 3 bulan terakhir itu pelaksanaan programnya mau tidak mau Bapak RT ya sesuai instruksi tadi Pak. Kalau misalkan di akhir 3 bulan itu bergerak, baru kita bergerak. Kemudian untuk keduanya, mungkin kita ini selama kurun waktu beberapa waktu yang lalu, kita ini sudah mengadakan alat-alat Pak ya. Selain itu alat-alat yang dibawa oleh warga sendiri, kita punya alat-alat yang selama ini belum terinventarisir. Barangkali sudah banyak yang hilang Pak. Ya minta tolong nanti dianggarkan pengadaan cangkul, terus dulu yang buat apa namanya balencong garukan itu sekarang udah hilang karena itu tadi apa namanya belum selama ini kita belum menginventarisir alat demi alat yang sudah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi saya berusaha nanti ke depannya alat itu tetap ada dan terinventarisir dengan rapi gitu Pak ya. Dalam artian kalau siapapun yang pinjam, siapapun yang bawa harus terdata dan lapor. Dalam artian kan ini untuk penyelamatan aja aset, jangan sampai hilang begitu saja. Yang ketiganya, untuk masalah kebersihan, ini kaitannya dengan Pak Thomas ya. Itu tukang sampah kalau libur kita kan nggak tahu sampah numpuk dan apa artinya banyak yang apa namanya tidak tertampung, akhirnya kan meluap overload gitu di kotak sampahnya. Sementara saya dapat informasi bahwa tukang sampahnya katanya libur gitu. Kalau bisa ya informasikan aja kalau memang itu ada pemberitahuan bahwa tukang sampah libur. Mungkin dari Pak Thomas ada sounding lah ke warga bahwa apa namanya tukang sampah lagi libur gitu. Dalam artian kita berharap ini tukang sampah kemana? Ini apa namanya udah overload kok masih diangkut-angkut. Andaikan misalkan gini Pak, kita kemarin saya berusaha kalau memang belum diangkut, saya berinisiatif satu gang saya ikut reongan aja, iuran reongan ya udahlah manual aja, suruh siapa kayak buang ke tempat itunya. Tadinya sih begitu, karena baru beberapa hari kemudian sampah diangkut. Jadi saya tidak berharap-harap gitu, ini kan menunggu tuh, ini kemana orangnya. Kalau memang itu ada sounding, ada informasi dari Pak Thomas bahwa misalkan dalam kurun waktu tertentu tukang sampah berhalangan hadir, nah nanti kita informasikan ke warga bahwa ini bagaimana, karena sampah sudah terlalu banyak, ya sudah manual aja kita reongan, iuran inisiatif warga, kita suruh siapa aja untuk buang sampah gitu. Terus yang terakhir masalah keamanan, selama ini di lingkungan RT 8 kondusif Pak. Dalam artian memang ada kejadian Pak, 1-2 kejadian yang apa namanya menjadi perhatian bagi saya, walaupun istilahnya itu kejadian yang sifatnya pribadi dan privasi lah, tidak boleh diganggu orang lain. Akan tetapi dampak dari kejadian itu mengganggu lingkungannya sekitar. Saya tidak mau menyebut siapa itu orangnya, bahwa kejadian ini mutlak tetap menjadi perhatian kami.
dan kami berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara apapun agar persoalan ini tidak terus-menerus terjadi gitu. Ya, saya berharap kepada yang lain juga, para warga sekalian, kalau memang itu ada persoalan internal yang belum terpecahkan, ya sebisa mungkin simpan baik-baik, kubur baik-baik, diam aja, senyap gitu. Selesaikan dengan cara yang lebih elegan, tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak K3, yaitu Pak Ngalimin dan Bapak Aang, di mana ada masukan-masukan yang nanti insya Allah akan ditanggapi oleh yang bersangkutan atau yang berwenang, Pak RT dan Pak Thomas, mengenai sampah, dan juga ada item-item mengenai K3 yang perlu disetujui oleh Bapak Ketua RT, yaitu dalam artian per semester itu kerja bakti dan juga penyediaan alat-alat kebersihan sebagai inventaris dari warga RT 08 dalam hal nanti mungkin digunakan untuk kerja bakti. Namun demikian, sebelum ke Pak RT, sehubungan Pak Thomas katanya masuk malam nih ya. Jadi saya berikan kesempatan dulu untuk menjawab mengenai sampah tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Masalah sampah, terus terang saya dapat kontak baru terakhir setelah Pak Edi menanyakan itu, saya belum dapat nomor WA-nya. Baru setelah dia merasa dicari, dia baru ngasih nomor WA. Dicari yang mana, yang pas lagi maaf hajatan Pak Darsono kemarin, dia beberapa waktu belum datang dan juga nggak dihubungin katanya. Nah itu pas lewat dia ngomong ada yang nyari ya gitu. Nah dia baru ngasih nomor HP saya, HP dia. Terus masalah yang kemarin memang ada keterlambatan. Saya nggak ketemu, cuman saya dapat sama istri. Nanti kalau ada sampah lewat, tolong tanyakan kenapa telat. Sampai sampah saya juga banyak datangnya itu. Katanya informasi dari istri, katanya di tempat pembuangan sampah itu sekarang dijatah, katanya sehari hanya 2 kali katanya. Terus ada terusannya bisa nambah, cuman harus pakai duit lagi, ujungnya duit. Nah saya juga berpikir, apakah kita kira-kiranya itu mau menambahkan gaji ke sampah yang saat ini 1.700.000 itu memang belum saya pertanyakan atau kita tanyakan ke Pak RT. Tapi itu jawaban yang terakhir keterlambatan itu di situ Pak. Jadi saya sendiri juga agak kesel karena terus terang sampai numpuk banyak kelihatan lagi. Nah jawabannya seperti itu. Cuma nanti kalau seandainya kita mau menambah gaji sampah, nanti kita sama-sama memberikan masukan ke Pak Sampah sendiri ya. Artinya kita tingkatkan, karena sekarang ini tingkat kebutuhan rumah tangga kita itu meningkat. Kadangkala saya sendiri sehari aja udah setengah. Ya minimal maksimal 3 hari lah itu harus diambil. Nah sekarang ini yang kemarin yang terakhir saya akui itu 6 hari. 6 hari ditambah lagi
ada event-event hari libur, ketambah lagi kan kalau kita libur Natal, tahun baru apalagi. Tapi itu kalau nggak salah sebelum tahun baru ya kejadiannya. Saya sudah menanyakan seperti itu. Itu jawaban. Ya baik, kalau itu mungkin kita pembicaranya langsung ke Pak RT nanti. Yang menjawab akan Pak RT. Untuk yang masalah kemarin, saya jawaban dari sampah seperti itu. Jadi tempat pembuangan sampahnya sekarang dibatasi, hanya sehari 2 kali katanya. Sedangkan kita ini pengambilan sampah itu minimal 2 kali, kalau sekali nggak muat. Jadi seperti itu. Sedangkan dia ngambil, kalau di Mustika kayaknya cuma di kita sendiri ya, sama di jalanan, kata dia di jalanan doang yang lewat di depan pos apa namanya, di Pak Haji sini, terus di jalan-jalan dia nggak ngelawan di RT lain kalau menurut dia. Cuman nggak tahu kalau sebenarnya, saya juga nggak tahu persis ya. Kayaknya di Mustika cuma ada kita doang kalau yang tentang sampah itu. Hanya itu yang disampaikan ke istri saya. Keterlambatan yang kemarin saya juga sudah menyampaikan apa namanya, sudah pesan sebelumnya, karena saya sudah ganti kalau kurang sampah datang nanti tanyakan itu udah numpuk gitu sampai belakangan gitu itu. Demikian Pak, mungkin yang pertanyaan terkait akan masalah yang kedepannya mungkin Pak RT akan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas atas jawabannya. Mungkin solusi yang dari Pak tadi mengenai sampah, ada nggak solusi untuk agar supaya sampah itu tidak bertumpuk? Mungkin akan dijawab oleh Bapak Ketua RT langsung agar supaya bisa jelas dan gamblang. Namun demikian hanya satu masukan yang hanya saya ketahui bahwasanya memang sampah itu hal yang sepele, namun demikian sangat berat ya, karena memang sampah itu menjadi polemik tingkat nasional, bukan tingkat RT ya. Namun demikian tidak ada salahnya kita berunding di sini, dan juga mungkin Bapak RT akan memberikan solusinya. Silakan Pak RT untuk menjawab semuanya. Oke, makasih Pak Aulidin. Terima kasih juga kepada Pak Ang, Pak Ngadimin, dan Pak Hari dan Pak Kamto terkait hal K3 ya. Tadi poin demi poin udah dijabarkan. Yang kami catat di sini itu diadakannya 3 bulan sekali di akhir ujung atau per semester. Itu kami sependapat dengan Bapak ya, dengan Pak Ang dan Pak Ngadimin dan Pak Kamto dan Pak Hari. Dan mengenai hal alat-alat itu cangkul, kalau yang dilakukan masih ada di saya amankan, tinggal cangkul aja Pak, kita akan diadakan. Terus mengenai hal solusi untuk sampah bagaimana sih? Kami akan mengambil suatu terobosan Pak, nanti koordinasi dengan K3 RW, pas sebetulnya K3 RW-nya Pak Ngadimin, ya, dan Pak RW itu ada link nggak ke dinas kebersihan tingkat kabupaten? Ya Bang ya, nanti kalau ada link kita bagaimana agar misalkan biasanya si Pak Firman ini di tahun baru dan di puasa Lebaran dia itu libur panjang. Nah ini kan harus kita diskusikan di sini. Terima kasih banyak Pak Ang
terkait hal ini solusinya adalah satu, kami akan melibatkan pihak K3 RW. Kedua, kami akan mencari terobosan dinas kebersihan tingkat kabupaten. Itu nanti bagaimana linknya, mudah-mudahan kami ketemu, nah nanti akan disosialisasikan lebih nanti, gitu Pak. Intinya begitu yang kami jawab dari hal yang Pak Ang tadi jabarkan di forum ini, gitu. Ya Pak, jadi solusinya adalah mungkin satu akan memanggil Pak Firman, bagaimana terkait hal ini, dia punya jadwal sih intinya, jadwal yang dipaparkan oleh kami dan warga mengetahui, itu kan selama ini belum ada ya Pak Thomas ya, jadi jadwal 1 minggu berapa kali, itu nanti kami koordinasi dengan Pak Thomas, manggil Pak Firman, dan melibatkan K3 agar mencantumkan jadwal kedepannya, gitu kan. Jadi per bulan berapa kali ngambil, per minggu berapa kali ngambil, supaya warga juga tahu, oh jadwalnya sampah hari ini, gitu loh Pak. Mungkin solusinya seperti itu. Ya. Ya, siap Pak. Berarti kan yang monitoring adalah warga itu sendiri. Jadi kita bikin jadwal ya Pak Ang ya, jadwal disebar oleh warga, bahwasannya kita saling memonitor. Intinya, monitor, oh berarti Pak Firman yang mana dinas kebersihan kita itu memberikan hal sesuai dengan apa yang mereka jadwalkan. Jadi intinya yang menilai, yang memonitor, yang mengoreksi adalah warga itu sendiri. Jadi koordinasi dengan K3 agar menyampaikan kalau jadwalnya itu dijalankan, ya alhamdulillah, kalau enggak pun harus diberikan checklist supaya nanti K3 koordinasi lagi. Intinya seperti itu. Ya Bang ya. Ya ada lagi, kan tadi mengenai hal peralatan udah oke. Nanti akan kami koordinasi dengan Pak Thomas, cangkul mau beli berapa dan anggarannya berapa, nanti koordinasi dengan K3. Gitu Pak Ang ya. Karena masalah anggaran kan. Jadi harus real, cangkul berapa, harganya berapa kali berapa kan. Itu sih. Kalau mengenai hal keamanan kan udah kondusif. Tadi kan mengenai kebersihan aja. Terima kasih banyak Pak Ang, Pak Ngadimin dan Pak Hari, Pak Panto ya, mengenai hal keamanan kondusif. Alhamdulillah di lingkungan kami. Itu sih. Kembali lagi ke Pak Paulini. Terima kasih Pak RT. Dan itulah K3 mungkin secara ini hanya saya memberikan masukan kepada tim K3 agar supaya lebih bersatu, baik dari Pak Ngadimin, Pak Ang, Pak Kamto dan Pak Hari dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan K3 yang tadi dipaparkan Pak Ang. Ada kejadian-kejadian hal seperti itu, saya rasa bisa K3 bersatu dalam menangani hal-hal yang tidak diinginkan agar supaya kerukunan bertetangga kita kondusif. Itu aja sih ya untuk K3. Baik, ada lagi mengenai kebersihan aman dari warga sendiri masukannya? Silakan. Ini dari K3 tadi usulannya seperti itu. Ada lagi kah yang perlu dibahas dari usulan warga? Silakan. Oh, silakan Bapak Bangun dari Intan Raya. Selamat malam Bapak-Bapak. Yang saya tanyakan adalah sampah jenis apa yang bisa diangkut
oleh petugas sampah, dan sampah apa yang tidak bisa diangkut atau artinya bukan tugas mereka. Itu aja Pak. Karena misalkan gini Pak, kemarin kan di kejadian di tempat saya itu ada, ya kita sampah daun-daun kering lah ya, daun kering kita kumpulin di kantong kresek itu. Nah itu ya nggak mau ngangkat katanya. Kalau ini kan harus ini Pak, apa, mereka harus minta tambahan lagi gitu lah istilahnya. Itu aja Pak, terima kasih. Pak Bangun, intinya adalah kategori sampah yang bisa atau menjadi tanggung jawab petugas sampah, ya kategori sampah yang seperti apa. Ada lagi supaya nanti kita bisa jawab secara berbarengan. Silakan Intan Raya, selain Pak Bangun ada lagi? Intan 1? Ada kendala apa? Silakan. Enggak, biar supaya kita bisa mengkoreksi kinerja dan juga memberikan satu masukan agar supaya pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh kita semua. Intan 1? Oke, saya lari Intan 2. Sama kayak Pak Bangun. Ada lagi? Oke, mungkin yang bisa menjawab kategori itu siapa? Ketiga atau siapa? Iya, siap. Baik ya, ini saya udah rapat ke K3RW juga mengenai sampah. Yang pertanyaan Pak Bangun itu kan sampah apa saja yang bisa diangkut oleh petugas kebersihan atau yang mengangkut sampah itu, dan mana yang tidak. Ya, yang saya tahu koordinasi ke K3RW itu yang diangkat itu yang sampah rumah tangga. Ya, yang tidak bisa diangkat adalah yang kayak motong pohon-pohon juga mau Pak. Hanya 2 itu aja. Jadi kalau ada Bapak motong pohon itu ya nggak tahu buahnya kemana, saya juga nggak bisa jawab karena itu tidak tanggung jawab dari persampahan. Jelas Pak Bangun ya? Ya. Ya. Sama Pak, itu nggak bisa diangkut. Komitmennya, kesepakatannya nggak bisa diangkut, yang walaupun dipotong kecil-kecil pun nggak mau diangkut. Nah, di blender bisa itu. Iya, ya itu bisa dimasukkan itu, tapi kalau yang motong-motong nggak bisa, nggak mau karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang diangkut hanya sampah rumah tangga. Tapi misalnya Bapak nyapu, tak bimbing apa yang jatuh itu masukkan ke tas plastik, bisa itu di situ. Nah, jelas Pak Bangun ya? Ada lagi Pak? Mungkin jawaban saya belum jelas, silahkan dijelaskan oleh Pak Audin apabila. Udah jelas? Oke kalau gitu. Selesai tugas saya. Baik, saya tambahkan ya. Jawaban dari Pak Kadimin itu adalah benar. Pada intinya tukang sampah hanya mengambil sampah dapur. Namun demikian, untuk tukang sampah kita bisa kita menitip, istilahnya menitipkan sampah yang lainnya dengan syarat. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi artinya kita ya sama-sama mengerti. Jadi kalau kita ngomelin sama tukang sampah, kadang-kadang ada kejadian tukang sampah digoblok-goblokin. Saya terus terang maju, saya balikin, kamu mau jadi tukang sampah di RT 8? Nah seperti itu. Jadi intinya maaf ya, ini contoh real, contoh konkret ini pernah jadi digoblok-goblok ini. Tukang sampahnya ya ngomong ke saya, dan juga ada yang tahu, makanya saya samperin. Saya tidak membela tukang sampah,
tapi saya secara naluri saya sendiri, saya pribadi Pak, walaupun saya istilahnya itu yang membayar dia, tetapi saya kalau nggak sesuatu yang di luar itu, tanya tukang sampah. Mungkin bapak yang di sekitar saya kasih tahu, saya pasti ngasih sesuatu tip lah. Jadi saya buang apapun, saya bilang bang, oh buang ini ya, oh ya udah, cuman saya tahu. Jadi intinya kita mengerti aja. Saya suruh buang kayu, mau jadinya, karena itu tadi. Jadi ya itu dibilang keharusan juga enggak, cuman saya intinya nitip, karena saya tahu yang diambil pokoknya sampah dapur. Pak Cika itu sering buang sampah, cuman dia mau, karena apa? Tak pantau. Saya bilang waktu itu bukan nggak dibawa. Itu ada titipan saya itu, sambil ngasih tip itu, mau juga. Jadi itu ya. Tapi bukan keharusan ya, tapi gimana menyikapi kita aja. Kita menyikapinya seperti apa ya. Kalau ini barang yang memang nggak diambil, tukang kayu nggak mau ngambil lagi, karena barangnya udah busuk, campur tanah. Nah itu ya, ini hanya sekedar pengalaman dan juga memang terjadi. Ya monggo silakan bapak-bapak semua untuk menyikapinya hal seperti ini, karena intinya memang seperti dikatakan Bang Abdi, dan intinya sampah dapur seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih seluruh warga. Hanya menambahkan sedikit, memang begitu adanya. Seperti tadi Pak Bangun ya, kebetulan walaupun sedikit, pasti saya yakin dan percaya warga itu ngebangun rumah. Membangun rumah itu pasti ada sesuatu yang sifatnya harus dibuang, entah itu apa namanya. Dan tukang sampah itu mau bila mana ada koordinasi, yaitu tadi konsekuensi ya. Jadi memang betul tugas tukang sampah adalah sampah rumah tangga ya. Jadi perlu kita ingatkan kembali. Baik, kita beranjak kemudian kepada oh iya, baik Pak Thomas, semoga mengenai bagaimana menyikapi situasi dan kondisi keremajaan di wilayah RT 08 yang harapan Bapak Ketua RT kita bisa menjadikan regenerasi di semua sektor atau lini, baik itu olahraga, baik itu apapun jenisnya. Nah, untuk itu ada seksi kepemudaan, yaitu Pak Joko ada, Pak Martono ada, yang dari Intan Raya Pasar Muji ya kalau nggak salah, nggak ada. Oke, untuk itu saya serahkan kepada Pak Martono dan Pak Joko bagaimana mensikapi dan juga agar supaya program keinginan regenerasi Bapak Ketua RT kita untuk bisa mendukung segala sesuatu program RT remaja ini bisa berperan secara aktif dan nyata. Baik, untuk Bapak Martono dan Pak Joko kami persilahkan. Di sini aja gimana ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dalam hal ini kami seksi pemuda dan olahraga. Kebetulan saya juga selain di RT 08 ini kami dapat amanah juga jadi pengurus seksi pemuda olahraga juga di tingkat RW. Jadi ini tentunya kami dari pengurus pemuda olahraga RT menyikapi tadi apa yang diinginkan oleh RT kita Bapak Karet, bahwasanya yang sangat diinginkan adalah regenerasi ya RT ya. Bicara masalah regenerasi, alhamdulillah sebenarnya
kebetulan kami juga di RW Masjid itu Satu Olahraga. Kami sekarang ini tahun ini alhamdulillah fasilitas pendukung sudah ada Pak RT sebenarnya untuk masalah sesi olahraga ya. Kita bicaranya olahraga dulu ke pemuda nanti belakangan. Jadi kami dari seksi pemuda olahraga diberi amanah sama ketua RW, biasanya kami diperintahkan untuk mengelola lapangan fasum yang di depan itu. Dan kami berencana, dan kami juga sampaikan ini khusus di RT 8, apabila nanti anak-anak kita, remaja kita, dan tidak menutup kemungkinan kalau bapak-bapak dari RT 08 ingin meminta jadwal, misalnya Pak kami RT 8 pengen mengadakan rutin misalnya latihan futsal atau apa, tinggal laporan aja nanti akan kami schedule-kan. Jadi khusus hari apa nanti kita jadwalkan khusus untuk RT 8 karena kepengurusannya juga di sini ada saya, ada Pak RT juga kebetulan masuk di si pemuda dan olahraga juga di RW. Kami juga gitu tadi saya sampaikan tadi ada amanah untuk mengelola lapangan, jadi biar tidak tumpang tindih sama kepentingan yang lain. Selama ini untuk ke pengurusan lapangan mungkin yang sudah sering pakai adalah tim madang. Tim madangnya tim voli yang dikelola di Mustika. Walaupun tim madang sendiri keberadaannya sebenarnya bukan di wilayah Mustika, jadi terdaftarnya di Kota Bekasi. Cuma mereka home-base-nya atau apa ya? Ya home-base-nya itu kandangnya adalah di Mustika. Jadi yang baru benar-benar memanfaatkan adalah tim madang. Dan saya rasa kemarin saya lihat juga ada beberapa orang dari RT 8 yang usia berapa ya CEO gitu, dari Intan 1 dan juga dari Intan berapa darahnya, Intan Raya juga ada tuh, anaknya Pak Sarmuji Intan 2 juga ada katanya yang latihan. Tapi kami mohon kalau bisa ya mungkin bapak-bapaknya juga menghimbau ke remaja-remajanya, ayo kalau memang bikin mau apa ya, ada program pembinaan bibit-bibit, kalau bisa terkoordinasi Pak RT ya, jadi kita jangan cuma satu orang doang, jadi kita bicaranya atas nama RT 08 aja, karena kebetulan Pak Karya dia juga kan termasuk pengelola lapangan Pak RT ya, jadi masa kita memberikan izin ke warga lain sedangkan kita warga sendiri kita batasin, kita beri keluasan yang sangat luas khusus untuk RT 08. Dan kalau bisa jangan cuma remaja aja, bapak-bapaknya itu silakan, apa mau main malam Sabtu, malam Minggu atau apa silakan. Jadi kita bikin acara yang positif. Dan mohon maaf, jadi mungkin juga anak-anak juga apa ya? Jadi karena kita RT 8 tidak mempunyai fasilitas berarti ya. Jadi mau berolahraga di mana, sedangkan keinginan olahraga kita ada cuma bingung mainnya di mana. Akhirnya saya lihat anak-anak pada mainnya depan rumah masing-masing, depan gang, pada main bola plastik. Kadang dikomplain sama ibu-ibu kan nendangnya kenceng, kenanya kaca itu. Udah saya sampaikan kalau mau ini tersalurkan, ayo kita himpun jadi satu, kita pakai fasilitas yang ada. Alhamdulillah ini lapangan sudah rapi, jadi sudah bisa digunakan. Malam hari pun sudah bisa Pak. Dan sarannya sudah sangat mendukung, penerangan sudah cukup bagus, dan jaring pengamannya sudah rapi lah. Jadi